Selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat bergabung dengan channel Puspita Surabaya. Kita sesaat lagi akan bersama-sama mendaraskan ibadat bacaan. Marilah saudara, kita persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili kepada Tuhan. Marilah saat ini kita mempersiapkan hati. Ibadat bacaan hari Jumat 6 Januari 2022, Ofisi Pekan Kedua, Hari Biasa dalam Masa Natal. Pembukaan. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Mazmur 94. Hendaknya kamu saling menasihati selama masih dapat dikatakan hari ini. Kristus lahir bagi kita, marilah kita menyembah Dia. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita, menghadap wajah-Nya dengan lagu syukur, menghormatinya dengan pujian. Kristus lahir bagi kita, marilah kita menyembah Dia. Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tangan-Nya, puncak gunung pun milik-Nya. Milik-Nya lah laut, Dia membuatnya. Daratan pun buatan tangan-Nya. Kristus lahir bagi kita, marilah kita menyembah Dia. Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umat-Nya. Dialah gembala kita, kita kawanan-Nya. Kristus lahir bagi kita, marilah kita menyembah Dia. Hari ini dengarkanlah suara-Nya. Jangan berdekar hati seperti di Meriba, seperti di masa di padang gurun, ketika leluhurmu mencobai aku, walau menyaksikan karyaku yang agung. Kristus lahir bagi kita, marilah kita menyembah Dia. 40 tahun aku muak akan mereka itu. Maka aku berkata, umat ini tersesat hatinya. Mereka tidak mengerti maksud bimbinganku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan beristirahat bersama aku. Kristus lahir bagi kita, marilah kita menyembah Dia. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.
Kristus lahir bagi kita. Marilah kita menyembah Dia. Mada. Pada masa Natal ini, yang tiap tahun kembali, kedatangan-Mu diingat sebagai juru selamat. Seluruh alam semesta, laut darat seisinya, girang bersyukur memuji. Riang karena Kau datangi, kami yang sudah Kau tebus dengan darah-Mu yang kudus, ikut menyanyikan lagu di hari kelahiran-Mu. Mulialah Engkau ya Tuhan, yang lahir dari perawan, serta Bapa dan Roh Suci. Mulialah Kau abadi. Amin. Pendarasan Mazmur. Janganlah menghajar aku dalam amarah-Mu ya Tuhan. Mazmur 37. Doa orang berdosa dalam bahaya. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat berdiri jauh-jauh. Ya Tuhan, janganlah menyiksa aku dalam murka-Mu. Janganlah menghajar aku dalam amarah-Mu. Panah-Mu tertancap dalam tubuhku. Tangan-Mu berat menekan daku. Karena amarah-Mu rusaklah tubuhku terkoyak-koyak. Karena dosaku remuklah tulang belulangku. Aku tenggelam dalam lautan kesalahanku. Tersesat oleh timbunan dosa yang tak tertahan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Janganlah menghajar aku dalam amarah-Mu, ya Tuhan. Ya Tuhanku, jeritan tangisku menggema di hadapan-Mu.
lukaku membusuk dan bernanah, karena kebodohan tingkah lakuku. Aku tertunduk dan tersungkur. Sepanjang hari aku berkeliaran kebingungan. Hatiku panas tersengat rada. Tiada yang sehat dalam diriku. Aku hancur lulu kehabisan tenaga. Hatiku mengadu dan meronta-ronta kesakitan. Ya Tuhanku, jeritan tangisku menggema di hadapan-Mu. Dan rintihanku tidak tersembunyi bagi-Mu. Jantungku berdebar-debar dimakan demam, kekuatanku menghilang. Bahkan cahaya mataku pudar melenyap. Andai taulanku menyingkiri aku karena penyakitku, dan kaum kerabatku menjauhi aku. Orang yang ingin mencabut nyawaku memasang jerat. Orang yang mengikhtiarkan celakaku mengejar aku. Pembunuhan dan pengkhianatan, itulah yang mereka pikir-pikirkan sepanjang hari. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Tuhanku, jeritan tangisku menggema di hadapan-Mu. Aku mengakui dosaku, jangan tinggalkan daku, ya Tuhan penyelamatku. Namun aku seperti orang tuli yang tidak mendengar, seperti orang bisu yang tidak membuka mulut. Aku seperti orang yang tidak mendengar, yang tidak mengucap bantahan. Sebab kepada-Mu-lah aku berharap, ya Tuhan. Engkau-lah yang akan menjawab, ya Allahku. Kataku, janganlah biarkan mereka mempermainkan daku. Jangan mereka menjadi sombong bila aku goyah. Sebab tak mungkin aku lepas dari kesalahanku. Terus-menerus aku dirundung kesusahan. Sungguh aku mengakui dosaku.
Aku cemas karena kejahatanku. Aku menghadapi lawan yang sangat kuat. Amat banyaklah musuh yang mengkhianati aku. Mereka membalas kebaikan dengan kejahatan. Mereka mengumpat aku padahal aku bermaksud baik. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Aku mengakui dosaku, jangan tinggalkan daku, ya Tuhan penyelamatku. Bacaan dari kitab Nabi Yesaya bab 42 ayat 1 sampai 9. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara, atau memperdengarkan suaranya di jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia, ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai, sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Beginilah firman Allah, Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia yang mendudukinya, dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Aku ini, Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain, atau kemasyuranku kepada patung. Nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak kuberitahukan. Sebelum hal-hal itu muncul, aku mengabarkannya kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan pilihan diambil dari buku Mengikuti Jejak Kristus, bagian ketiga, hal hiburan batin. Pasal ke-15. Bagaimana orang harus bersikap dan mengucap pada segala apa yang diharapkan. Kata guru, anakku, katakanlah dalam menghadapi segala sesuatu, Tuhanku, kalau engkau berkenan, biarlah terjadi demikian. Tuhanku,
kalau berguna untuk kehormatanmu, biarlah terjadi atas namamu. Tuhanku, kalau Engkau tahu bahwa itu berguna untukku dan menguntungkan aku, perkenankanlah kiranya aku menggunakannya untuk kehormatanmu. Tetapi bila Engkau mengetahui bahwa itu merugikan dan tidak berguna untuk keselamatan jiwaku, ambillah keinginan daripadaku. Karena tidak setiap keinginan datang dari Roh Kudus, meskipun dalam mata manusia kelihatan seakan-akan adil dan baik. Memang sukalah menetapkan roh baik, ataukah roh jahat yang mendorong kamu untuk menginginkan ini atau itu, atau bahwa kamu barangkali terdorong oleh rohmu sendiri? Banyak orang yang pada akhirnya tertipu, yang pada permulaannya seakan-akan dituntun oleh roh baik. Saudara-saudara terkasih, marilah saat ini kita melambungkan mada Allah Tuhan kami. Allah Tuhan kami, Engkau kami muliakan, Dikau Bapa yang kekal. Seluruh bumi sujud padamu, para malaikat, serta segala isi surga bermada, kerubim dan serafim, tak kunjung putus memuji Dikau. Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Langit dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Kau dimuliakan kalangan para rasul. Kau diluhurkan rombongan para nabi. Engkau dipuji barisan para martir. Engkau dipuji gereja kudus di seluruh dunia. Bapa sungguh Maha Kuasa, Putra Bapa yang tunggal, yang patut disembah. Roh Kudus pula, penghibur umat Allah, Kristus Raja nan jaya. Engkaulah Putra Bapa yang kekal. Untuk menebus kami Kau jadi manusia. Sudi dikandung Santa Perawan. Kuasa maut Kau kalahkan. Kau buka pintu surga bagi umat beriman. Kau bertata dengan mulia di sisi kanan Bapa. Dikaulah King
yang akan datang. Maka kami mohon tolonglah hamba-Mu yang Kau tebus dengan darah-Mu sendiri. Satukanlah kami dengan orang kudus dalam kemuliaan-Mu. Selamatkanlah kami ya Tuhan. Berkatilah umat pilihan-Mu. Rajailah kami. Dan angkatlah kami untuk selamanya. Setiap hari kami memuji Dikau, kami memegang nama-Mu untuk sepanjang masa. Ya Tuhan, sudilah menjaga kami, agar hari ini luput dari dosa. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Limpahkanlah kasih setia-Mu kepada kami, sebab kami berharap padamu. Kepada Tuhan kami percaya, kami tak kecewa selamanya. Saudara-saudara terkasih, marilah saat ini kita meluangkan waktu sejenak untuk memanjatkan permohonan syafaat kepada Tuhan. Saudara-saudara, marilah kita memohon belas kasihan Tuhan, supaya wabah corona yang saat ini sudah mereda, agar tidak bangkit lagi, tidak muncul lagi varian baru yang berbahaya. Marilah saudara, kita mohonkan juga perdamaian di negara Ukraina, dan juga agar pertikaian antara Rusia dan negara-negara barat segera mereda. Kita berdoa juga untuk mereka yang saat ini masih terbelenggu oleh dosa. Semoga Tuhan berbelas kasihan, melepaskan mereka dari belenggu dosa tersebut, serta menganugerahkan rahmat iman, harapan, dan kasih. Kita doakan juga mereka yang terpuruk secara ekonomi. Semoga Tuhan berbelas kasih memberikan solusi atas setiap kesulitan yang mereka alami. Saudara-saudara, tidak lupa marilah kita doakan kepentingan bagi keluarga kita masing-masing.
Marilah berdoa. Tuhan, terangilah dan nyalakanlah hati umat-Mu dengan cahaya mulia. Semoga kami selalu dengan teguh mengakui dan mengasihi penebus kami, yaitu Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara terkasih, terima kasih sudah bergabung bersama kami sehingga kita dari berbagai tempat dimungkinkan untuk mendaraskan ibadat bacaan ini secara bersama-sama. Marilah saudara kita kembali kepada ibadat bacaan pada esok pagi. Semoga Tuhan memberkati kita semua.